dalam Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj ini berbeda juga antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Mu'tazilah mengatakan bahwa itu perjalanan rohani, kemudian Ahli Sunnah perjalanan jasadi. Yang saya tanyakan, apa betul dalam Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini menawar sholat? Saya pikir ini ada pelecehan, Bu, ya. Karena apa? Nabi kita ini, beliau itu orang tawadu. Saya pikir tidak mungkin Nabi menawar sholat dari 150 sampai 5 waktu itu. Ini bagaimana menurut pandangan Buya? Karena ini mungkin Syekh Al-Jalzali, siapa namanya itu pengarang Isra Mi'raj ini, mungkin ada keturunan Yahudi juga ini. Karena apa? Konon ceritanya ini Nabi Musa mengatur Nabi kita. Artinya Nabi kita ini dilecehkan oleh Nabi Yahudi. Seperti itu, Buya. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini kurang pas. Gimana menurut pandangan Buya tentang Nabi kita menawar sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isra. Ya udah, kita yakin Isra ada. Apakah satu paket dengan Mi'raj? Apa beda? Di Al-Qurannya Al-Isra, di surat Al-Isra, Mi'rajnya itu di surat An-Najm. Apakah malam itu juga Isra, malam itu juga Mi'raj, apakah misah? Itu kita juga nggak jelas juga. Ya. Kemudian, apakah Nabi mondar-mandir ke langit itu perjalanan jasadi, itu hanya perjalanan rohani, itulah persengketaan antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah yang sampai sekarang nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kesimpulan. Udah masing-masing tetap berkeyakinan bahwa itu perjalanan rohani, kata Mu'tazilah, bahwa itu perjalanan jasadi, kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah dengan dalil Al-Quran sendiri, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun itu hamba. Hamba itu physically. Jadi yang di Mi'rajkan adalah fisiknya. Diisrakan itu fisiknya juga. Nah itu. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting adalah kita meyakini bahwa hasil dari Isra dan Mi'raj itu kita diwajibkan sholat 5 waktu. Yang wajib kita yakini bahwa sholat kita menghadap kiblat. Yang kita yakini itu yang ada. Adapun apakah secara fisik atau rohani, mau percaya silakan, nggak masalah. Yang penting ya itu yang percaya. Ada yang wajib dipercayai, ada yang tidak wajib dipercaya, yang tidak boleh dipercaya. Ada yang bebas boleh percaya, boleh. Itu selesai ini aja. Karena saya dari dulu juga nggak suka bertengkar. Iya kan begitu. Nggak usah ngapain. Karena kita tidak bisa membuktikan, sudah sekarang sudah ditelan zaman. Tidak bisa membuktikan bahwa Nabi perjalanannya apakah rohani apakah jasmani. Ya. Tetapi di Sahih Bukhari sendiri dikatakan bahwa Nabi itu sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian naik turun di masjid, ketemu malaikat, ketemu ini. Itu mah dikatakan dalam Bukhari itu hikayat, bukan hadis. Hikayat, ngerti nggak hikayat itu? Dong, iya mau percaya silakan, nggak udah. Ya gitu. Nah cuman di sini tadi mungkin apakah hikayat ini ada kesengajaan dari pihak orang-orang Yahudi untuk mendiskreditkan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi ditongor-tongor, ditunjuk-tunjuk sama Nabi Musa, nggak bakal kuat umatmu tuh sholat 50 waktu tuh, nganyang lagi gitu kan gitu. Itu juga suatu hal yang tidak wajar begitu, ya kan? Masa Nabi nganyang-nganyang sholat? Nabi itu adalah orang yang tidak pernah nganyang. Wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap kami laksanakan tugas kami, kalau salah mau diampuni. Itu aja yang menentukan adalah engkau. Jadi nggak mungkin Nabi. Jadi itu artinya superiority kompleks, superioritas Nabi Musa sebagai Nabi Yahudi ngatur Kanjeng Nabi Muhammad, itu mungkin titipan kita aja.
Sebab pada zaman itu ya kisah-kisah tentang perjalanan langit itu sudah banyak. Dante Alighieri juga ngarang buku di Italia sebagai pencipta bahasa Italia yang pertama kali itu Dante Alighieri. Itu juga punya kita namanya La Davina. Yaitu seorang kekasih mencari pacarnya di langit ketujuh namanya Petris, ya, mondar-mandir ketemu dengan malaikat yang bersayap-sayap gitu, kayak sebenarnya gitu. Kemudian Flash Gordon, ya, itu perjalanan perang bintang langit, ya. Kemudian Risalatul Ghufran, Al-Ma'arif, banyak cerita-cerita tentang perjalanan langit itu banyak. Bukan Syekh Ad-Dardiri aja, yang orang kita itu namanya Syekh Ad-Dardiri. Ya. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang percaya. Dan saya tidak menyalahkan orang yang tidak percaya. Yang penting yang wajib dipercayai, sholat 5 waktu wajib. Sudah selesai? Udah gitu aja kan? Nah itu, jadi ya artinya begini. Kalau iya Nabi Muhammad itu dengan Jibril naik ke langit, lalu ngetok-ngetok pintu, tok-tok-tok, Assalamualaikum, kata. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Jibril. Ma'aman, ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ta'ala. Kok krewat buka. Ini grendelnya gede apa? Iya kan? Grendelnya segede apa? Krokot dibuka, Masya Allah. Langit, bayangkan. Langit itu di extended universe ya, alam yang semakin luas, yang tak terhingga dari ujung ke ujung itu bisa ribuan tahun cahaya. Gimana lagi? Seberang sananya masuk kosong lagi. Gimana? Yang kemudian ada satu cerita katanya ceritanya gitu. Ketika Isra sampai di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad itu hikayatnya gitu, sholat berjamaah dengan para nabi-nabi ya. Ya, betul, nabi-nabi sholat termasuk Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa SAW. Ini Nabi sholatnya berapa rakaat nggak tahu lah, jangan tanya aja. Dan jangan tanya ngadepnya kemana, karena kiblat belum ada. Termasuk Masjidil Aqsa-nya juga belum ada. Masjid Aqsa itu baru dibuat setelah Umar bin As. Setelah Sayyidina Umar menguasai Palestina, itu baru dibangun, baru jadi masjid. Pada waktu Nabi Isa sudah jadi masjid belum? Ya. Di Ka'bah sudah jadi Masjidil Haram belum? Masih Ka'bah tempatnya berhala, belum ada orang sholat kok. Tapi di Al-Qurannya gitu kok. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saya serahkan kepada Anda. Bagaimana Anda cerdas memahaminya, itu aja kok. Tapi ini kadang-kadang kita kalau bicara masalah ini banyak yang tersinggung. Ya udah terserah kamu aja lah. Kamu boleh percaya, boleh, nggak masalah kok.